Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Alfian Sakasdini dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan pandangan saya terhadap wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa kita sebut UUD 1945 demi memenuhi tugas mata kuliah keluarga negara. Baik, langsung saja. Wacana amandemen UUD 1945 ini di Indonesia mulai ramai. Hal ini disebabkan karena saat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disebut MPR yaitu Bambang Susatyo mengungkapkannya melalui pidato pada sidang tahunan MPR Republik Indonesia jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada Senin 16 September 2021. Pengertian amandemen UUD 1945 sendiri berkaitan dengan perubahan isi dari dokumen undang-undang. Tentu saja dilakukan dengan alasan tertentu, misalnya menyesuaikan perkembangan zaman atau dalam menyesuaikan perkembangan kondisi masyarakat. Nah, wacana amandemen UUD 1945 ini telah sampai di ruang publik, telah sampai tersebar sampai ke media dan mulai ramai diperbincangkan oleh masyarakat dan khayalak politik. Sebab salah satu wacananya adalah perpanjangan masa presiden atau perpanjangan masa jabatan presiden yang sebelumnya 2 periode menjadi maksimal 3 periode. Isu perpanjangan masa jabatan presiden ini menampung pada wacana amandemen UUD 1945 ini yang digulirkan oleh MPR. Sebagian pihak menduga-duga bahwa penambahan masa jabatan presiden itu akan dimasukkan ke dalam UUD 1945 sehingga perdebatan publik khususnya melalui media sosial tidak dapat dihindarkan. Meski pada akhirnya Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia tidak ingin dan tidak mau melanjutkan kekuasaannya menjadi 3 periode, namun tetap saja isu ini tetap berjalan. Menurut saya saat ini konstitusi negara tidak perlu diubah secara mendesak, karena seharusnya fokus pemerintah saat ini bisa berfokus pada roda perekonomian Indonesia yang mulai kendor dan mengatur pandemi agar segera cepat berakhir, sehingga warga-warga juga lebih bebas untuk mengekspresikan diri mereka. Justru jika misalnya wacana amandemen UUD 1945 ini tetap dilaksanakan, yang ada malah menyebabkan negara kita menjadi tidak stabil dalam sisi politik dan hukumnya. Karena sistem perundang-perundangan ini yang berubah-berubah dan tidak konsisten. Ditambah dengan wacana amandemen UUD 1945 yang lain yang akan menghidupkan kembali GBHN atau kepanjangan yaitu Garis Besar Haluan Negara melalui pokok-pokok haluan negara seperti aturan GBHN yang pernah ada di era zaman Orde Baru. Bagi saya aturan ini sangat bertentangan dengan konsep pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Sebab jika pemerintah hanya melaksanakan program kerja yang dihitungan oleh MPR, secara tidak langsung Indonesia akan termasuk ke dalam negara parlementer, walaupun MPR tidak sepenuhnya dikategorikan sebagai parlemen. Pendapat saya tentang wacana amandemen UUD 1945 ini, seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan lagi tentang apa yang akan diubah nanti atau yang ditambahkan ke dalam UUD 1945 ini ke depannya. Tidak perlu mendesak, tidak perlu terburu-buru. Karena amandemen 1945 ini menyangkut dasar negara yang dibuat tidak mudah untuk menstabilkan agar negara menjadi lebih baik. Selain itu, wacana amandemen UUD 1945 ini tidak jarang menimbulkan perdebatan publik. Seperti tadi aja contohnya, pemerintah harusnya bertugas untuk mengendalikan perdebatan publik tersebut untuk mencegah terjadinya perpecahan. Maka amandemen UUD 1945 ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Selain aspek konstitusional, aspek sosial dan kultural juga tak kalah penting untuk dipertimbangkan. Agar amandemen UUD 1945 ini benar-benar membawa perubahan yang baik bagi negara dan warga negara. Baik, sekian terima kasih penjelasan dari pandangan saya terhadap wacana amandemen UUD 1945 ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.